Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kalasan. Ingin menceritakan cerita buatan saya yang berjudul Cita-Cita Kia. Selamat mendengarkan. Cita-Cita Kia. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah kos-kosan terlihat gadis imut berumur 23 tahun yang sedang mengepang rambutnya. Gadis itu bernama Kia. Hari ini ia berencana mudik ke kampung halamannya di Yogyakarta. Selama 3 tahun ia tinggal di Jakarta, kota yang padat penduduknya. Gadis itu menghidupi dirinya dengan bekerja di sebuah Indomaret. Walaupun begitu, ia tetap bersyukur dengan keadaannya. Gadis itu melangkahkan kakinya keluar dari kos-kosan. Asap-asap kendaraan langsung menyambutnya, meninggalkan bau asap di bajunya. Duh, jadi bau deh. Ya udah deh, nanti semprot parfum lagi aja, katanya. Ia mulai berjalan menuju halte bus yang berjarak 1 km dari kos-kosannya. Setelah sampai, Kia duduk dengan senyuman yang masih terpatri di wajahnya. Beberapa menit menunggu, akhirnya bus pun datang. Saat ia mulai melangkah masuk, tiba-tiba ada seorang laki-laki masuk dengan tergesa-gesa, buat Kia jatuh dengan tak elit ke tanah. Aduh, sakit banget. Sakitnya gak terlalu sih, tapi malu. Batin Kia dengan tubuh yang sudah tengkurap di atas tanah yang agak berlumpur. Banyak orang yang melihatnya dengan menahan tertawa, dan setelah itu mereka baru menolongnya. Gadis itu sudah berdiri, dibantu oleh beberapa orang tadi. Dan pelaku yang sudah membuat dirinya jatuh ini sudah kabur dengan bus tadi. Kia melihat penampilannya. Ia rasanya ingin menangis. Kereta keberangkatannya akan berangkat 1 jam lagi. Apakah ia sempat untuk berdandan ulang? Setelah itu sampai di sana tepat sebelum kereta berangkat. Sepertinya tidak bisa. Waktu yang harus ditempuh untuk sampai di stasiun ada 50 menit. Ia melihat penampilannya di etalase toko yang sudah tutup. Kepang yang sudah berantakan, baju yang sudah bau asap dan terkena tanah. Tidak lupa mukanya yang sudah seperti memakai masker tanah. Apa Tuhan tidak mengizinkan aku untuk pulang kampung? Ucapnya. Ia duduk bersender di depan toko, menaruh kepalanya di atas lutut, menangis tanpa suara. Ia sudah tidak mempedulikan orang lain menatapnya dengan tatapan aneh. Ia mengusap air matanya sambil menangis. Sudahlah, kenapa aku harus menangis? Ia bersuara dengan nada sendu dan tatapan kecewa. Ia menghapus sisa air mata di pelupuk matanya, menyibak roknya yang kotor, dan bergegas pergi menuju kosannya. Sudah lama sekali Kia tidak menemui keluarganya. Ia sangat rindu, namun apalah daya, uangnya hanya cukup untuk menghidupi dirinya sendiri selama ini. Jarak provinsi Jakarta dan Yogyakarta tidaklah dekat. Butuh biaya lebih untuk ia bisa ke sana setahun sekali. Dan sekarang ia tidak bisa lagi pergi ke sana. Gadis itu mencari toilet umum karena wajahnya sudah tidak enak untuk dilihat. Ia menemukannya dan langsung masuk ke dalam membasuh wajahnya. Setelah itu ia melihat wajahnya dan tersenyum tipis. Ia jadi teringat tujuannya merantau ke Jakarta. Saat itu 3 tahun yang lalu, di dalam gedung pencakar langit yang disewa untuk global audisi. Kia yang menggunakan baju pink dengan rok putih di atas lutut dan rambut yang dikuncir 2, duduk mengantri di antara ribuan orang yang mendaftar audisi. Hari itu sedang panas-panasnya. Ia berulang kali mengibaskan tangan ke arah wajahnya. Ini antrian panjang banget dah. Mana nomor antrianku nomor ratusan lagi, batinnya. Ia merantau hanya karena satu tujuan, yaitu menjadi penyanyi. Inilah pertama kalinya ia mencoba untuk audisi setelah 2 tahun berlatih, menjadi penyanyi atau bisa disebut idol K-pop. Keluarganya sangat mendukungnya untuk mencapai cita-citanya itu. Walaupun dari keluarga yang pas-pasan, namun Kia yakin ia akan bisa menjadi idol K-pop suatu hari nanti. Setelah antrian panjang itu hangus dan nama Kia Namira disebut, Kia pun langsung berdiri dengan senyumnya yang lebar. Ia melangkah ke ruang audisi, membuka pintu yang lumayan besar itu, dan melangkah masuk dengan langkah perlahan. Ia sangat gugup, bahkan detak jantungnya seperti tidak bergetar di satu titik saja, namun di seluruh tubuhnya. Ia menarik napasnya selama beberapa detik dan menghembuskannya. Setelah itu, ia melihat para juri yang ada di depannya. 1 orang juri vokal, 1 orang juri rap, dan 2 orang juri dance. Semua juri menatapnya dengan tatapan tajam dan aura yang tidak bersahabat. Kia meneguk ludahnya perlahan, dan menarik napas dan menghembuskannya sekali lagi. Baik, aku pasti bisa. Batinnya mencoba optimis.
Setelah perkenalan singkat, para juri memberi aba-aba mulai. Ia pun mulai menari dan menyanyikan lagu kesukaannya, What Is Love, lagu populer dari grup bernama Twice. Suara merdu dan imutnya mengisi ruang audisi. Gerakan dance-nya yang lentur dan sesuai irama mendominasi suaranya. Wajahnya yang bagikan anak kecil tersenyum lebar mengikuti makna dari lagunya. Semua juri dibuat takjub setelah melihat penampilan Kia yang di luar ekspektasi. Dengan latihan hanya 2 tahun, mereka kira dia tidak akan sebagus ini. Setelah penampilannya berakhir, juri pun memberi aplaus dan tersenyum. Mereka memberikan komentar dan saran masing-masing. Setelah itu, 2 translator menerjemahkannya dan memberitahukan artinya kepada Kia. Gadis itu meneteskan air mata dan mengusapnya. Setelah itu tersenyum. Dia mengucapkan terima kasih kepada juri dan keluar dari ruangan. Para juri tadi memberikan komentar yang positif kepadanya dan ia dinyatakan lolos ke babak berikutnya. Ia senang bukan main. Gadis itu pun langsung menghubungi orang tuanya dan mengabari bahwa ia lolos ke tahap berikutnya. Orang tuanya pun tidak kalah senang dan bersyukur. Setelah itu, tentu saja Kia berlatih dengan sangat keras agar ia bisa lolos tahap berikutnya lagi. Namun, babak ini tentu saja ada tantangan yang harus dihadapinya, yaitu penyanyi vokal dan penyanyi rap. Ia agak kesusahan dengan misi babak ini karena ia kurang bisa nge-rap. Tapi, itu tidak membuatnya menyerah. Ia terus berlatih rap di kosannya. Di saat kurang 2 minggu lagi pelaksanaan babak kedua, uang simpanan Kia sudah tinggal sedikit. Ini tandanya ia harus mulai bekerja. Karena sebelumnya ia benar-benar hanya fokus pada latihannya. Dari situ mulai mencari lowongan pekerjaan di sekitar kos-kosannya. Tapi nihil, tidak ada yang membuka lowongan kerja. Setelah itu, ia mulai mencari lagi di daerah lain yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Dan tidak ada lagi, Kia terus mencari hingga jam 8 malam. Akhirnya ia menemukannya, Indomaret yang berjarak 6 km dari tempat tinggalnya. Kia bersujud syukur setelah itu. Keesokan harinya ia mulai mendaftar dan untungnya diterima. Kalau kata pemilik Indomaret itu sih, karena yang good looking gini susah nyarinya ya. Tapi bukan karena itu aja, karena sifat Kia yang ceria dan ramah itu pula. Setelah itu, Kia mulai bekerja dengan tenang, dan saat istirahat pun ia menyempatkan berlatih juga. Suatu saat, ketika ia berlatih dengan tenang di ruang untuk pegawai, tiba-tiba ada karyawan lain yang seumuran dengan Kia berdekatan dan memberi Kia ucapan pedas. Hei, lu jangan sok ngimpi jadi idol deh. Dengan kerja lu yang cuma pegawai Indomaret, mana bisa lu jadi idol yang terkenal gitu? Tahu diri dong, mana muka gua gak cantik-cantik amat. Komentar karyawan yang bername tag Mira sambil berjalan ke depan Kia. Gadis yang dikomentari itu pun mematikan lagu Deswita oleh Agusti yang disetel di HP-nya. Menatap Mira dengan tatapan datar. Ia sudah terbiasa dengan makian Mira. Tidak hanya sekali ia begini, sudah lebih dari 10 kali. Mira terang-terangan membencinya dengan mengeluarkan kata pedas. Kali ini, Kia tidak hanya diam saja seperti biasanya. Ia maju mendekat ke wajah Mira dan berbisik ke telinganya. Yang penting gue gak kayak lo, yang cuma bisa komentarin hidup orang. Gue usaha, biar bisa kerja jadi apa yang gue inginin. Bukan cuma terima nasib, kayak lo. Sarkas Kia, setelah itu ia membawa HP-nya pergi, serta seringaian yang terpampang di wajahnya. Wajah Mira merah padam karenanya. Setelah itu menghentak-hentakkan kakinya keluar dari Indomaret. Pada sore hari, Kia duduk di kursi menghadap ke jendela luar kosannya. Apa ini pilihan yang benar? Aku tahu cita-citaku sangat susah dicapai. Saat tercapai pun, aku tidak bisa menyangkal bahwa menjalaninya pun sangat susah. Apa benar aku lebih baik menyerah dari cita-citaku seperti kata Mira? Ucapnya. Gadis itu menutup matanya. Jujur saja, ia mulai lelah. Perjalanan ini belum dimulai, namun rasanya ia seperti tidak sanggup mengabainya. Ia merebahkan dirinya di kasur kesayangannya, membuka HP dan mendengarkan lagu. Ia memikirkan lagi apa tujuannya berjuang selama ini. Apakah seluruh kerja kerasnya ini akan membuahkan hasil? Oke, aku harus optimis. Kerja kerasku pasti akan membuahkan hasil. Batinnya menyemangati diri. Setelah itu, ia tidur mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Hari saat audisi pun tiba. Ia sudah menyiapkan dirinya semaksimal mungkin. Ia menyanyikan lagu Fine oleh Taeyeon dengan suara lembut dan kemampuan berharganya, yaitu high note yang tinggi. Setelah itu ia nge-rap dengan lagu Deswita oleh Agusti. Suaranya yang dibuat lebih berat dengan suara yang sesuai tempo menghiasi ruang audisi. Setelah menyanyi bak peri, setelah itu nge-rap dengan gaya 180 derajat bedanya, juri mengaplos kembali penampilan mengagumkan dia.
Gadis itu mendengar tepuk tangan itu dan tersenyum lebar. Akhirnya, ia bisa nge-rap dengan baik. Kali ini ia mendapat pujian yang banyak dan ada saran sedikit. Dan tentu saja, karena kemampuannya, ia bisa menuju ke babak berikutnya. Ia mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu ia keluar dari ruangan audisi. Tanpa ia sadari, ada dua peserta, melihatnya dengan tatapan memusuhi. Setelah itu mengeluarkan serangaiannya. Jadi orang itu yang buat kita kesulitan jadi yang terbaik di sini. Terus saja, nanti akan kutunjukkan apa yang bisa kita lakukan kepadamu, ucap salah satu dari orang itu. Misi babak ketiga adalah rap and dance. Setelah latihan yang lebih keras dari kemarin, akhirnya tiba. Saatnya Kia menunjukkan kemampuannya lagi. Namun, hari ini ada yang berbeda dari gadis itu. Ia terlihat pucat, beda dari biasanya. Ia menyentuh dahinya dan ternyata panas. Kenapa harus sekarang sih sakitnya? Katanya dengan nada lesu. Walaupun ia sedang sakit, ia harus tetap mengikuti audisi ini. Sampainya di tempat audisi, ia langsung ke kamar mandi, dikarenakan tidak kuat menahan cairan yang akan keluar dari mulutnya. Baru saja menutup pintu, gadis itu langsung diserbu oleh air shower dari atas kepalanya. Keningnya makin menjadi, dan ia pun terjatuh pingsan dengan air yang masih menyerbunya. Ruangan putih yang pertama Kia lihat. Ia mengejapkan matanya dan melihat sekitarnya. Ia mengingat, kenapa ia bisa masuk ke ruangan yang sudah pasti rumah sakit itu. Karena ia pingsan disebabkan sakit dan hujaman air yang dengan deras menyebrungnya. Namun, ia tidak bisa menyalahkan hal itu, karena memang sakitnya sudah agak parah. Yang tidak diketahui Kia adalah kejadian yang menimpanya sudah direncanakan oleh orang lain. Kia pun menjadi galau. Apakah ia masih diberi kesempatan untuk mengikuti audisi lagi? Setelah ia bertanya kepada staf di sana, ternyata tidak dibolehkan, karena bila berniat audisi harus tepat waktu. Ia pun berjalan dengan kepala kosong ke kosannya. Kalau begini, apa boleh buat? Ucapnya disertai tawa miris dan air mata yang akan segera tumpah. Setelah itu, Kia tetap melanjutkan hidupnya di Jakarta hingga mendapat uang untuk pulang kampung. Kalau kalian pikir gadis ini akan menyerah, kalian salah. Selama di Jakarta, ia selalu mencari informasi tentang audisi, dan sampai sekarang ia belum menemukan audisi lagi. Setelah menabung selama 3 tahun, akhirnya uang yang terkumpul bisa membuat ia pulang bertemu lagi dengan keluarganya. Namun, ekspektasi tak sesuai realita. Nyatanya, ia sekarang berada di kamar mandi umum membersihkan mukanya yang terkena tanah lembek setelah jatuh ditabrak orang. Setelah selesai mengenang masa lalu dan mukanya sudah lumayan bersih, ia pun berjalan menuju ke taman dengan menyeberang setelah jalan itu melenggang. Tiba-tiba, ada anjing melewati dirinya dan langsung menyeberang jalan. Secara tiba-tiba pula, Kia mengejar anjing itu dan menangkapnya. Gadis itu meluk anjing yang sudah berada di tengah jalan, setelah itu kakinya berlari dengan cepat ke pinggir jalan. Di sampingnya ada mobil yang melaju dengan cepat. Pengemudi itu menekan klakson memperingati Kia dan dengan cepat menginjak remnya. Sedikit lagi Kia akan sampai di pinggir jalan, namun naas, ia tetap tertabrak oleh mobil itu dengan anjing yang ada di pelukannya. Pengemudi mobil itu keluar melihat keadaan korban. Untungnya Kia tidak terluka parah, karena pengemudi itu dengan cepat menginjak remnya. Gadis itu hanya luka sedikit pada bagian kepalanya dan pada siku tangannya. Pengemudi mobil langsung bertanggung jawab dan membawa gadis itu ke rumah sakit. Pengemudi itu bernama Bima, salah satu tangan kanan CEO perusahaan RD. Bima mengamati wajah Kia dan langsung terkejut. Gadis itu adalah gadis yang selama ini ia cari. Salah satu peserta audisi yang sangat berpotensi menjadi idol. Ia tidak menyangka akan menemukan gadis itu dengan keadaan seperti ini. Bima merasa iba melihat kondisi gadis itu saat ini. Ia pikir gadis ini sudah tidak punya apa-apa, dikarenakan bajunya yang sudah lecek itu. Kia menyadari raut wajah pria itu yang terkejut melihatnya. Namun ia tidak memedulikannya. Setelah ia selesai dirawat, pria itu menemuinya, memperkenalkan dirinya dan meminta maaf karena telah membuat gadis itu terluka. Gadis itu tidak mempersalahkannya karena ia juga bersalah atas kejadian ini. Setelah meminta maaf, Bima mengajak Kia berbicara di taman sebentar. Setelah sampai di taman, pria itu berbicara. Anda selama ini saya cari, Nona Kia Namira. Gadis itu terkejut mendengar pria itu tahu namanya. Setelah itu, Bima melanjutkan. Saya diutus oleh CEO perusahaan RD tempat Anda audisi dulu untuk mencari keberadaan Anda. Pasti Anda sudah tahu bahwa grup yang dibuat dari audisi itu sudah debut 2 tahun yang lalu, dan setelah mereka debut, CEO perusahaan RD baru menemukan bahwa 2 member yang ia debutkan sudah berbuat curang kepada Anda, dengan membuat Anda tersiram air dan mengunci Anda di kamar mandi.
Untungnya para petugas bisa menemukan dan menyelamatkan Anda. Tidak hanya itu, mereka juga membuat Anda tidak bisa mengikuti audisi lagi dengan menyuap para staf. Kami mohon maaf karena tidak profesionalnya para staf kami. Bima menjelaskannya dengan nada bersalah. Ia mendengarkannya disertai dengan mulut yang terus menganga. Ternyata ada yang tega membuatnya gagal audisi. Ia tertawa miris lagi. Ia melihat wajah Bima dan tersenyum. Terima kasih sudah mencari saya hanya untuk mengatakan fakta yang menyakiti hati saya, ucap gadis itu dan setelah itu berdiri. Bima menggeleng dan menarik pergelangan tangan Kia, tidak membiarkan gadis itu pergi. Bukan seperti itu maksud saya, Nona Kia. Saya kesini bukan hanya untuk itu. Saya kesini untuk menawarkan Anda bergabung dengan perusahaan kami dan menjadi idol K-pop seperti yang seharusnya. Dengan kemampuan Anda yang luar biasa, kami tidak akan menyia-nyiakan Anda, ucap Bima dengan senyum khasnya. Kia mengerjap tidak percaya. Ia tidak menyangka CEO perusahaan itu mau repot-repot mencarinya karena ingin membuat ia menjadi idol. Gadis itu terduduk dan meresapi informasi-informasi yang baru saja ia terima. Setelah gadis itu selesai meresapi ucapan Bima, Bima pun berkata, apakah Anda bersedia menjadi idol K-pop di perusahaan kami? Tanpa pikir panjang, gadis itu pun mengangguk dan berkata, tentu saja, kenapa tidak? Jawab gadis itu dengan senyum lebar dan mata yang berbinar. Sekian cerita dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.